kan secara umum yang sudah saya tuliskan di tugas teman-teman. Gitu nggih. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ini kemarin kita sudah bahas ya analisis KSP, CP, TP, TP, kemudian, nah ini masukan dari Pak Hakiman. Nah ini kita akan bahas yang pertama terkait dengan eh, tugas penyusunan instrumen asesmen awal. Nah ini, saya lebih ke asesmen awal. Kenapa? Karena terkadang mungkin yang dibuat teman-teman sudah sesuai dengan apa yang dari Pak Hakiman, nggih. Saya lihat sekilas semuanya hampir sama. Oh, berarti ini sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Hakiman. Cuma ada beberapa hal yang kalau kita menganut di modul ya. Jadi di modul panjenengan itu sudah panjenengan buka-buka nggih untuk modul K2. Sudah dibaca-baca? Baca sedikit, Bu. Ya. Betul. Ya, karena acuan kita itu selain dengan dosen, acuan kita adalah modul K2 kan seperti itu. Nah, saya ingin bahas yang pertama terkait rekapitulasi asesmen kesiapan belajar. Terkait di penguasaan materi. Kalau bisa, teman-teman itu membuat instrumen itu sudah fokus kepada materi yang ingin panjenengan ajarkan. Sebenarnya gitu. Terkait asesmen kesiapan belajar. Kalau misalnya panjenengan mau mengajarkan tentang fikih atau mau mengajarkan tentang sirah, SKI, Quran hadis, ya disertakan di atas itu TP-nya panjenengan apa gitu ya. Jadi jadi nanti hasil akhirnya adalah penguasaan materinya ada kelompok A, B, C. Kelompok A itu mungkin sudah paham hukum sholat, tapi belum tahu tata caranya, misalnya seperti itu. Ya, nanti saya tunjukkan contoh tugas yang sudah saya buat dulu ya, tahun 2023. Tapi sekali lagi, kalau dari teman-teman itu ternyata itu sudah sesuai dari Pak Hakiman, maka monggo. Ini hanya sebagai pengetahuan kita. Karena kalau saya dulu dapat dosen itu lebih ngeri, Bapak Ibu. Jadi saya diminta memang khusus beberapa qadarullah kan di kelas saya dulu ada guru penggerak ya. Saya menjadi guru penggerak, di antaranya saya, kemudian teman saya Pak Yogi namanya. Itu kita dikasih sebuah proyek, teman-teman. Proyeknya apa? Jadi kita diminta untuk mengumpulkan takmir masjid yang ada di sekitar. Jadi kita diminta mengumpulkan takmir masjid yang ada di sekitar, kita diminta mendata. Jadi bahkan kita mau cari entering behavior itu sampai segitunya ya. Jadi kita diminta mendata, tanya ke takmirnya, Pak, kalau di masjid panjenengan anak-anak ini sering ke masjid ya, Pak? Atau siapa saja yang rajin ke masjid, Pak? Sampai segitunya, teman-teman. Dan ternyata setelah kita lakukan itu, kita undang beliau-beliaunya. Ternyata luar biasa loh. Dampaknya itu semangat sekali. Takmir masjid itu secara otomatis mengumumkan ke jamaah bahwa anak-anaknya pokoknya ini ada program sekolah dari sekolahan SMP 4. Anak-anak yang sekolah di SMP 4 kita akan adakan ngaji bareng. Ternyata malah kita simbiosis mutualisme ya. Waktu itu saya juga, wih, sampai segitunya ya ternyata dampaknya. Padahal awalnya kita mengumpulkan takmir masjid dalam rangka karena kita dikasih proyek oleh dosen untuk melakukan entering behavior ini, teman-teman. Jadi bukan wawancara dengan lintas. Maksudnya berarti ABC gitu kan? Assalamualaikum. Ya, siapa ya ini ya? Alhamdulillah. Sekarang Nah, jam 10. Oh, Pak Hakiman sudah rawuh. Pak Hakiman, ini
Saya atau Pak Hakiman dulu ya. Ini tadi saya sharing Pak Hakiman. Saya lanjutkan ya. Ya, mungkin nanti kita ke Pak Hakiman dulu ya teman-teman. Karena yang paling utama di sini adalah dosen kita dari LPTK UIN. Nah, ketika itu, ketika kita melakukan entering behavior mendatangkan takmir masjid, yang awalnya saya sendiri pun, ini serius nggak sih kita tanya-tanya sampai sedetail ini? Ya itu tadi. Dan akhirnya terjadi kerjasama antara takmir masjid. Ini sebenarnya salah satu keuntungan adanya zonasi teman-teman. Jadi kan otomatis yang masuk di SMP saya itu ya orang-orang sekitar. Akhirnya ketika kita mengumpulkan takmir masjid yang jumlahnya 10 misalnya, itu bisa mengakomodir kebanyakan siswa-siswa yang ada di sekolah saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini bahkan ada program anak-anak yang rohis yang dia memang pintar ya, bisa bahasa baca Al-Quran, alhamdulillah sudah diperbantukan di TPA-TPA. Itu teman-teman. Jadi luar biasa dampak dari entering behavior. Maka perlu panjenengan siapkan dengan baik gitu. Jadi jangan ini dianggap sebagai tugas, tapi ketika kita punya entering behavior, kita mengenal minimal satu kelas kita lah, kita mengenal, wah dampaknya itu luar biasa. Gitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan kita kepada Pak Hakiman terlebih dahulu nggih. Pak Hakiman, halo. Cek. Pak, tadi kayaknya saya cek halo Pak Hakiman. Lanjut dulu Bu, saya tak menyelesaikan yang lain. Oh, ya Pak. Ya ini saya cuma sharing-sharing gitu, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Tapi tadi saya sudah minta tolong Pak Dede setelah saya sharing untuk menunjuk eh, perwakilan mahasiswa, satu mahasiswa untuk mempresentasikan tugasnya sesuai Ya, tugas masing-masing gitu Pak. ya, Ya, oke. Saya ya. lanjut. Nyun izin ya, Pak. Dilanjut Ya, aja saya saya tak lanjutkan teman-teman. mengerjakan yang lain. Yes, siap, Pak. Dan saya nanti tidak bosan Baik. bendino dengan saya. Ya, Pak. Oh, enggak bosen dong. Pak Hakiman penak banget kok, teman-teman ya. Ya, kita lanjut, teman-teman. Jadi, sekali lagi, apa yang sudah panjenengan kerjakan ketika saya baca-baca, insya Allah sudah karena senada ya, saya yakin itu sudah sesuai arahan Pak Hakiman. Ini saya hanya mau mengingatkan terkait dengan yang berkaitan dengan modul. Jadi modul K2. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini asesmen kesiapan belajar. Artinya ketika jadi panjang itu harus fokus karena kaitannya kesiapan belajar harusnya itu sudah masuk di materi panjenengan gitu loh. Jadi jangan sampai di kesiapan belajar saya melihat kemarin ada yang oh ini suka matematika, oh ini menguasai berhitung. Nah, itu jangan sampai. Jadi harusnya sudah fokus ke pelajaran PAI, apalagi ke eh, elemen apa jenengan ambilnya, fikih kah atau Quran hadis kah atau SKI kah gitu. Bahkan harus sudah dimasuk di submateri panjenengan, apakah terkait sholat kah, zikir kah, ataupun yang lainnya. Itu nggih terkait asesmen kesiapan belajar. Jadi di kolom penguasaan materi itu harusnya sudah terkelompok. Oh, kelompok A ini siswa yang sudah bla 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 tapi belum bla 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 bla. Siapa saja gitu ya. Kemudian masuk kepada nah ini pemetaan kebutuhan belajar murid ya. Tadi nggih penguasaan materi. Jadi eh, di gaya belajar itu panjang langsung dengan uraian yang terlalu panjang lebar ya. Ya bagus itu. Cuma di atasnya langsung saja. Ini apakah visual, auditory, kinestetik baru kalau panjenengan mau memberikan penjelasan boleh ya. Boleh. Minatnya pun sebenarnya ini sudah berkaitan dengan materi panjenengan kan gitu. Kalau bisa. Maka kan ini kaitannya dengan materi PAI kan gitu ya. Kemudian
Bentar, saya tadi sudah. Nah ini adalah untuk mengisi kemampuan awal teman-teman. Seharusnya, jadi kan saya tadi baca contohnya punya Pak sebentar. Teng teng teng. Misalnya saya acak ya punya Pak Fatir. Pak Fatir, Pak Fatir. Eh, salah. Pak Fatir di tugas instrumen. Nah, seharusnya ya, kalau kita, tapi sekali lagi, ini kalau kita nganut modul ya. Cuma kalau misalnya dari LPTK sudah sudah memberikan itu ya, oke, nggak masalah. Cuma ini untuk pengetahuan kita aja. Kalau kita nanti membuat apa? Kita kalau membuat asesmen awal aja. Jadi saya juga membuat teman-teman, meskipun saya sudah selesai PPG, saya juga sudah membuat sama. Nah, seharusnya bentuknya dari hasil asesmen awal itu ada 3 hal, teman-teman. Apakah dia masuk independent level, dia tingkat mandiri, instructional level, pemberi perintah, atau frustration level. Jadi ini ketika dia dapat nilai yang tinggi, di antaranya misalnya ditetapkan itu 80 sampai 100, maka dia masuk independent level. Kalau dia masih mods ya, di tengah-tengah ya, di antara 60 sampai dengan 79, maka dia instructional level. Baru di bawahnya adalah frustration level. Sebenarnya hasilnya itu kalau bisa di asesmen awal sebelum panjenengan berikan penjelasan, ini kedetek gitu loh. Oh, si Bayu ini independent level. Baru panjenengan jelaskan kenapa dia independent. Karena dia menguasai materi dengan baik misalnya. Oh, ini termasuk frustration level. Ketika ini sudah di level-levelkan, panjenengan enak nanti ketika mengelompokkan. Oh, berarti kelompok C kuwi sing frustration. Oh, si Bayu karo Anindita misalnya. Jadi di bawahnya itu otomatis lebih terarah. Nanti saya share pekerjaan saya yang dulu ya, yang saya lanjutkan hingga sekarang. Kemudian kita lanjut terkait dengan KKTP. Nah, KKTP teman-teman itu tadi beberapa di antara pekerjaan teman-teman ada yang KKTP-nya yos kosong ngono wae ya. Padahal kalau saya melihat tugasnya itu kan harusnya KKTP-nya tertulis ya. Ini apa misalnya. Ini saya ngambil dari modul teman-teman. Sekali lagi saya acuannya di modul. Kalau bisa ya TP-nya itu yang jelas, suruh ngapain. Tur jangan terlalu banyak. Tadi ada ya yang sudah direvisi kalau tidak salah. Awalnya TP-nya ada 8 atau 9, tapi sepertinya saya lihat tadi sudah direvisi ya, tinggal 2 ataupun 3. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, nek mengerjakan tugas itu mbok satu aja, tapi detail gitu loh. Daripada jenengan TP-nya banyak, akhirnya di rubrik dan di interval nanti ke- kesulitan sendiri gitu karena saking banyak TP. Menurut saya harusnya teman-teman lebih fokus ke satu aja gitu. Ya, jadi kalau contoh di modul itu sebenarnya gampang banget. TP-nya apa, KKTP-nya yang kriteria tinggal ditambahi laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya di Kopas TP. Udah selesai. Penak banget, ya kan? Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu membuat-buat sendiri gitu. Kita ngikuti modul aja enak banget. Nah, itu kemudian ini interval tadi rubrik saya kira sudah sama semua. Tadi saya cek sama semua. Kemudian komponen rapornya ya nanti saya menilainya itu dari sini ya. Jadi oh ini lengkap ya udah. Apik ya 90 ngono wae. Karena kalau pengelolaan hasil asesmen saya kira
sekolah panjenengan itu sudah standar yang baik. Nah, kemudian sedikit menyinggung di MA PBL, PJBL, jangan lupa ini sintaknya harus sesuai ya. Kalau bisa di bold teman-teman. Apalagi kalau panjenengan nanti membuat videonya, ini juga harus disertakan menyiapkan pertanyaan itu apa, mendesainnya mana bagiannya, menyusun jadwalnya itu mana videonya, seperti itu. Maka ketika PJBL saja sudah ada 6 sintak seperti ini, kalau jenengan TP-nya itu ada 6 lah, piye kuwi sing ameh garap kan gitu. Maka silakan fokus fokus saja, misalnya satu video itu satu TP seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit masukan yang saya temukan tadi ya. Jangan lupa diberi coding ya, karakter apa 21 diantaranya sudah tadi ada yang revisi. Sudah ya, creativity, critical thinking, dan sebagainya. Dan juga CC-nya teman-teman, apakah ini di TP-nya terutama ya. Ini C berapa gitu. Saya kurang tahu kok di antara tugas panjangan kok masih ada A5, P5 karena setahu saya di kurikulum Merdeka itu semuanya pakai C teman-teman levelingnya. Tapi saya kurang tahu ya. Kalau ternyata ada terbaru dari LPTK bahwa ini sekarang ada A, ada P, ya monggo. Tapi kalau saya lebih ke C semua ya, maksudnya tidak perlu ada A berapa, P berapa seperti itu. Tapi kalau memang dari LPTK mengarahkan seperti itu, maka ya sudah. Jadi menyesuaikan dari LPTK. Lanjut yang kedua, sesuaikan sintak PBL atau PJBL. Kalau bisa di bold ya, sintaknya yang PBL yang mana di bold ya. Kemudian tadi saya melihat di MA-nya, glosariumnya hanya sebatas dilampirkan, oh ini zikir, oh ini Al-Quran gitu aja, tidak dijelaskan. Nah, seharusnya glosarium itu ya sekalian diberikan penjelasannya atau artinya gitu ya. Kemudian perlu ada daftar pustaka yang terbaru karena nanti di penilaian itu ada apakah dia menggunakan daftar pustaka yang terbaru. Misalnya panjenengan pakai jurnal yang jenengan share ke siswa ataupun pakai link YouTube yang terbaru yang panjenengan share ke siswa. Ternyata karena itu ada penilaiannya, maka monggo panjenengan eh, mengadakan ya atau ditempelkan daftar pustaka terbaru. Kemudian yang terakhir ada lampiran LKPD karena tadi saya melihat beberapa MA masih ada yang belum dilampirkan LKPD. Oke. Mungkin itu terkait dengan sedikit yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Selanjutnya, monggo Pak Ketua untuk bisa menunjuk perwakilan dari teman-teman. Kira-kira siapa yang mau menampilkan tugasnya? Seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, boleh. Monggo. Gimana yang lain? Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin langsung ke nanti penjelasan dari review teman-teman ya. Mungkin kemarin juga sedikit ini ya Bu, konfirmasi dari teman kalau tidak salah itu yang C itu dari memang kampusnya ada coding afektif dan itu ya Bu, psikomotoriknya. Oke. Ya, Pak. Untuk yang menampilkan tugas, siapa Pak? Jadi, Bapak Ibu, teman-teman yang nanti mendapatkan udah muncul belum? Belum, Pak. Bentar jaringannya. Nah, udah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Saya spin ya, nanti yang dapat untuk mempresentasikan mohon izin. Ada, Pak. Ada. Untuk mempresentasikan dari Saya belum. instrumen asesmen awalnya Pak Tugas Suwandi. yang berapa? Yang sekarang nih yang mau dipresentasikan terlebih dahulu. Yang sekarang maka tugas keempat sama Pak Suwandi. Pak Suwandi. Ya.
Kalau yang lain juga aja gimana? Soalnya belum siap. Oh, belum siap Pak Suwandi. Barangkali dari yang lain ada yang siap. Berarti tugas yang keempat Ibu Iya, ya. betul. Nanti tugas keempat, modul PBL dan PJBL. PBL dan PJBL. Barangkali dari yang lain teman-teman apakah ada yang siap? Nanti harus siap semua ya. Ya, Pak. Tugas keempat yang entering behavior bukan sih Pak? Ya, betul. Tinggal teman-teman Betul Ibu. share screen aja, kita komentari bareng-bareng seperti itu. Kalau bagus ya bagus sudah. Boleh tuh Pak ya, Boleh. Pak Haikal lagi. Mungkin setelah ini ya nanti PBL ya. Sekarang aja. Ini Bapak Ibu silakan siapkan. Bu Rizky, mana? Siap ya Bu Rizky? Yang PBL berarti saya PBL. Kalian yang PJBL Pak Dede. Siap Bu. Satunya PJBL. Bentar. Satu lagi saya spin. Bentar. Udah muncul belum Bu? Bentar Bu. Belum muncul, Pak. Bentar. Ini jaringannya agak baik. Ya. Nah, udah muncul ya. Ada nggak Pak Topik? Nanti lagi ya. Nanti aja langsung. Ini saya catat Pak, jadi nggak mungkin double present. Siap. Nanti sekali lagi kita coba. Pak Alim ada Pak Alim? Alim juga belum kelihatan kayaknya, Pak. Belum kelihatan juga ya, belum masuk. Oke, Rahim. Dapat Pak Dede habis ini, Pak. tahun baruan. Buka aja. Kok nama Pak Dedenya nggak ada ya? Ada itu. Kenapa yang sepinnya nggak dapet sih? Kalau badat nanti lupa aja ya. Enggak ya, si Pak Al, Bu Rizky, Bu Pajah nanti untuk sharing-sharing bersama. Enggak. Bapak Ibu. Sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah sudah muncul? Nah, itu Sudah suaranya Pak. kecil banget. Suaranya kecil ya? Suaranya agak volumenya di maksimal lagi Pak Haikal. Ini masih kecil nggak Pak? Lumayan lah. Coba Pak, dicek lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga Ibu dosen, ini tugas yang saya kerjakan di LK4 terkait dengan penyusunan instrumen asesmen awal siswa atau entering behavior. Ini nanti isinya seperti apa ya Bu? Ininya presentasinya Bu? Tinggal disampaikan aja tugas Pak Haikal secara umum. Tidak perlu dibaca semua, tapi lebih ke hasilnya bagaimana gitu Pak. Oh, ada Ya, hasilnya dibaca. Dipandu ya Bu? Iya. Jadi misalnya Pak Haikal ngambil materi apa, entering behavior, hasilnya gimana gitu. Untuk di LK4 ini, untuk penyusunan entering behavior, saya mengambil elemen fikih Bapak Ibu di kelas 4, materinya berkaitan dengan mengenal sholat.
Di yang LK 41.1 ini saya memakai atau pertanyaan wawancara yang dibagikan kepada siswa untuk elemen latar belakang keluarga. Bisa dilihat pertanyaannya seperti di screen Bapak Ibu ya. Kemudian potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya. Saya juga membuat pertanyaan ada 4. Kemudian hambatan anak dalam belajar. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran fikih? Kemudian apa yang biasanya Anda lakukan jika mengalami kesulitan dalam belajar dan lain sebagainya. Kemudian untuk penyajian inputting datanya, untuk siswa yang pertama yaitu Haidar Omar, hasil asesmen awalnya memiliki dukungan keluarga yang baik, kemudian fasilitas belajar yang lengkap serta motivasi yang tinggi. Nah, kemudian latar belakang keluarganya ini, Haidar bersama keluarga yang lengkap, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian ayahnya juga seorang pengusaha, ya, ibunya juga seorang yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan keluarganya pun sangat mendukung proses belajar dengan memberikan contohnya membelikan buku, kemudian memberikan fasilitas yang sangat lengkap seperti komputer dan internet. Kemudian untuk potensi yang tersebut yaitu Haidar telah mencapai peringkat 3 besar di kelas sebelumnya, ya. Kemudian Haidar juga menyukai materi fikih tentang sholat Jumat dan menguasai rukun-rukun sholat dengan baik. Untuk hambatannya, Haidar tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi fikih. Ketika menghadapi tantangan, dia selalu bertanya kepada guru dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian untuk Ridwan memiliki kemampuan hasil asesmen awalnya Bapak Ibu, Ridwan memiliki kemampuan yang menengah dengan dukungan keluarga yang cukup sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif untuk mengatasi kebosanan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Farhan, ya, hasil asesmen awalnya Farhan menghadapi hambatan yang cukup signifikan dalam belajar akibat dukungan keluarga yang minim, kemudian fasilitas juga terbatas, dan cara penyampaian materi yang kurang sesuai, membutuhkan pendampingan khusus untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Itu untuk yang LK 41. Kemudian untuk 4.1.2 pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi, sama, saya juga memberikan pertanyaan angket untuk indikatornya ada kesiapan belajar, ada gaya belajar, kemudian ada minat, ya. Nah, untuk hasilnya dari siswa yang bernama Haidar memiliki kesiapan belajar yang sangat baik. Kemudian gaya belajarnya, Haidar memiliki gaya belajar auditori yang kuat, Bapak Ibu, lebih efektif belajar melalui penjelasan verbal dan diskusi. Kemudian Ridwan, ya, cukup siap tetapi masih membutuhkan perhatian lebih dalam, meningkatkan konsentrasi selama pelajaran. Kemudian Ridwan gaya belajarnya lebih cocok dengan gaya belajar kinestetik. Farhan menunjukkan kesiapan yang rendah dalam pemahaman dan konsentrasi yang memerlukan dukungan lebih lanjut. Kemudian gaya belajarnya, Farhan memiliki gaya belajar visual dan membutuhkan panduan visual serta media yang mendukung seperti gambar atau video. Lanjut di LK 42.1 untuk penyusunan KKPP. Tujuan pembelajaran di sini terlalu banyak ya Bu ya, ada 4 ya Bu. Kemudian itu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya, ada 4, bisa dilihat.
Kemudian rancangan KKTP menggunakan rubriknya. Aspek penilaiannya ada kognitif, mahir, indikatornya siswa dapat menjelaskan syarat, rukun, dan prosedur salat Jumat dengan sangat rinci dan benar serta mampu mengaitkan hikmah dan keutamaan salat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk sakap, siswa dapat menjelaskan syarat, rukun, dan prosedur salat Jumat dengan benar meskipun belum sangat rinci. Layak, siswa dapat menjelaskan syarat, rukun, dan prosedur salat Jumat dengan baik, namun masih ada beberapa bagian yang kurang jelas. Untuk baru berkembang, siswa belum mampu menjelaskan syarat, rukun, atau prosedur salat Jumat dengan jelas. Kemudian untuk afektif, ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini untuk psikomotoriknya. Nah, ini KKTP dengan interval nilai. Kemampuan, kriterianya kemampuan peserta didik dalam menjelaskan syarat, rukun, prosedur, hikmah, dan keutamaan salat Jumat. Interval nilainya 0-40, peserta didik kesulitan dalam menjelaskan syarat, rukun, prosedur, hikmah, dan keutamaan salat Jumat. 41-70, peserta didik dapat menjelaskan sebagian besar. Untuk 70-100, peserta didik dapat menjelaskan dengan sangat baik syarat, rukun, prosedur, hikmah, dan keutamaan salat Jumat secara rinci. Jadi juga indikator yang kedua, kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan gerakan salat Jumat dengan benar. Bisa dilihat. Kemudian untuk tugas LK 42.2, penyusunan instrumen asesmen formatif berdasarkan KKTP. Indikatornya seperti ada yang di layar, Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian untuk instrumen asesmen tes tertulisnya, ya, seperti ini rubriknya. Rubrik penilaian, indikator, tingkat kognitifnya, skor, kriteria penilaiannya. Kemudian untuk tugas LK 42.3, penyusunan instrumen asesmen sumatif berdasarkan KKTP. Ini kisi-kisi asesmennya. Ini instrumen asesmennya. Kemudian ini jawabannya. Ini rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Sudah ya? Sampai terakhir. Mungkin itu saja Bu. Barangkali ada masukan dari Ibu. Atau ada review. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu ya Pak ya share screen-nya biar tetap seperti itu dulu. Baik, sudah ditutup. Dibuka lagi ya Pak. Ya, baik. Sebelum ke saya butuh ada salah satu yang mengomentari. Jadi semua yang terjadi di kelas ini saya catat ya teman-teman ya. Oh, hari ini Pak Dede sudah membuat spinner. Yang lainnya bagaimana? Ayo silakan. Saya butuh satu mahasiswa yang memberikan umpan balik atas tugas dari Pak Husain Haikal. Boleh mengomentari, boleh mengapresiasi. Saya Bu, boleh Bu. Kok Pak Saya Dede Bu. lagi? Jangan Pak Dede. Oh ya. Oh enggak, siapa tuh? Yang lain dulu, yang lain Iya, dulu. Bu. Ya, betul. Siapa ya? Pak Pak Danar Danar, ya? Pak Danar. Pak Silakan, Danar, Pak Danar. silakan Pak Danar. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan itu, di sini kan tertera menjelaskan, memahami untuk KKTP ataupun TP. Nah, untuk perbedaan dari menjelaskan dan memahami itu bagaimana tuh untuk di TP itu? Sedangkan setahu saya, kalau siswa bisa menjelaskan,
Kalau siswa bisa menjelaskan dengan benar, otomatis kan siswa itu memahami materi tersebut. Kenapa di TP ataupun KTP masih disebutkan menjelaskan atau memahami gitu. Keduanya ada gitu. Terima kasih, Bu. Danar. Dilanjut Pak Husain Haikal dulu disampaikan. Mungkin kenapa alasannya menggunakan kata kerja operasionalnya seperti itu, mungkin ada alasannya atau ya pokoknya suka-suka saya atau gimana Pak Haikal? Jujur, jujur sih Bu, saya lihat di ini aja Bu, di buku. Jadi tidak bisa menjelaskan lebih detail apa perbedaan indikator siswa menjelaskan dan dapat menjelaskan atau memahami. Mungkin dari Ibu yang lebih. Terima kasih ya Pak Haikal dan juga Pak Danar yang sudah berkomentar hari ini. Yang pertama, sebelum kita ke Pak Danar, nanti mungkin juga akan dijelaskan oleh Pak Hakiman selaku dosen lebih jelas lagi ya. Di sini saya bukan dosen ya teman-teman, di sini saya adalah guru pamong. Jadi saya adalah guru seperti panjenengan. Jadi saya sharing apa yang sudah menjadi pengalaman saya. Nah, mungkin ada pembaharuan terkait dengan teorinya itu oleh Pak dosen kita Pak Hakiman. Itu ya. Kalau dari sisi saya, tadi saya sudah memberikan catatan ya ke tugasnya Pak Haikal ya. Yang pertama memang betul. Kalau bisa TP-nya adalah fokus Pak Haikal. Karena kan ini dalam rangka penyiapan panjenengan semua untuk PPL. Betul kan Pak Haikal? Kan tidak mungkin dalam waktu 20 menit videonya Pak Haikal itu bisa menampilkan bahwa anak itu akan 4 TP sekaligus. Kan tidak mungkin. Padahal di video PPL Pak Haikal, ketika panjenengan buat video, otomatis kan ada instrumennya. Nah, tidak terlepas dari instrumen perangkat pembelajarannya kan gitu. Maka saya menyampaikan, mewanti-wanti ke teman-teman bahwa kalau bisa satu video nanti itu satu TP saja. Jadi biar jelas, biar enak panjenengan kan gitu. Maka ketika sudah membuat satu TP, maka ketika panjenengan menyusun tugas-tugas sebelumnya biar tidak 2 kali kerja, fokuskan aja dengan nanti yang akan panjenengan gunakan untuk membuat video seperti itu. Itu yang pertama. Maka kalau bisa disusunnya itu ya maksimal 2 TP lah. Biar enak ketika panjenengan nanti membuat video PPL. Kemudian yang kedua, tolong di lembar selanjutnya Pak Haikal, di gambaran asesmen awal. Turun. Nah ini atas. Nah kalau panjenengan tadi sudah melihat ya yang saya sampaikan di modul bahwa levelingnya anak itu ada 3, ada independen, ada instruksional, ada frustration. Maka kalau kita lihat aja, oh Haidar Umar itu pasti masuk ke independent level. Jadi kalau bisa di atasnya, hasil asesmen awal adalah Haidar itu adalah seorang independent level. Baru dijelaskan, Haidar punya dukungan keluarga yang baik, fasilitas belajar lengkap gitu Pak. Jadi ditambahi bahwa Haidar itu ditulis aja sekalian Pak, independent level maksudnya. Bold. Baru setelahnya itu di bawahnya siapa namanya? Bawah. Nama siswa. Ya, nama siswa. Ridwan masuknya ke instruksional level. Nah, cuma Pak Haikal, yang namanya potensi itu jangan sampai ada kata belum pernah mendapat peringkat tertinggi. Jadi kita fokus ke potensi yang dia punya aja. Jadi tidak perlu diperpanjang, diperlebar. Dia punya potensi apa? Oh, kalau dia memang nggak punya prestasi tinggi, ya udah dicatat. Potensi dia adalah dia sangat menyukai materi fikih tentang bersuci gitu. Jadi saya melihat tugasnya teman-teman itu masih banyak yang sebenarnya dia kekurangan, tapi dimasukkan di
prestasi atau potensi yang menonjol. Jadi kita tidak perlu menuliskan bahwa dia nggak pernah peringkat 1, nggak perlu. Itu orang baca atau anaknya baca itu, ah iya ya, saya memang nggak punya potensi. Akhirnya gitu. Jadi yang namanya kolom potensi atau prestasi, yang negatif-negatif itu dibuang. Jadi cukup disertakan positifnya dia itu apa, gitu. Oh, meskipun ini pelajaran fikih, tapi dia suara azannya bagus loh Bu. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Ternyata dia potensinya dia punya suara adzan yang bagus. Suara adzan kayak di Mekah misalnya. Tidak apa-apa meskipun tidak nyambung dengan materi yang panjenengan ajarkan. Karena di sini yang namanya entering behavior itu tidak mengekang potensinya siswa harus sesuai dengan bidang kita, enggak. Tapi yang namanya entering behavior yang eh, berkaitan dengan potensi apapun yang dia punya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hal-hal negatifnya panjenengan masukkan di kolom potensi ataupun prestasi. Enggak, kalau dia nggak pernah dapat prestasi ya sudah nggak usah dituliskan. Yang penting dia itu menonjolnya apa. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Lanjut, turun. Nanti yang lainnya bisa panjang edit ya, Pak Haikal ya. Kemudian tadi turun lagi, turun. Nanti yang paham dengan tulis sendiri. Turun. Orangnya Bu. Oh sekalian. Oh ya, ditulis dulu nggak apa-apa. Kayak belum pernah mendapat prestasi akademik, ngapain ditulis? Nggak usah. Jadi lebih ke fokus kepada apa yang dia mampu ataupun dia berpotensi. Ya. Terus, karena ini kaitannya adalah kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Kalau punya Pak Haikal tadi sudah lebih detail ya. Dia minatnya apa, auditori, kinestetik langsung jelas. Jadi tidak perlu kita ngeladrah ya. Ngeladrah itu apa? Jangan terlalu bertele-tele. Kalau dia kinestetik sama ini ya udah ditulis dulu baru penjelasannya di akhir. Turun Pak Haikal. Ya, turun. Nah, ya di sini. Lah, sebenarnya karena kan ini kesiapan kebutuhan belajar dalam kaitannya penguasaan materi ya. Sebenarnya kalau bisa ini betul-betul sudah fokus di materi panjenengan teman-teman. Tapi kalau misalnya panjenengan masih umum nggak apa-apa. Kalau punya Pak Haikal ini kayaknya sudah lebih Umum ya Bu. lebih spesifik ya. Ya, sudah lebih spesifik di sholat Jumat. Nah, kalau kita lihat di modul seharusnya di sini ya, di hasil kesiapan ini, hasil pemetaan ini sudah dapat dikelompokkan teman-teman. Jadi kelompok yang menguasai materi ini kira-kira siapa? Materi ini siapa? Seharusnya sudah dapat. Cuma karena Pak Haikal ini hanya mengambil 3 sampel, ya, maka kan tidak bisa dikelompokkan. Kalau saya dulu tugasnya itu minimal 10 sampel. Jadi kita dapat apakah ini kelompok A, B, C. Kenapa dikelompokkan? Nanti kaitannya dengan penyusunan DBL, diferensiasi. Jadi eh, kita sudah dapat kelompok-kelompok berdasarkan minat bakat maupun kemampuan. Itu sebenarnya. Cuma karena ini mungkin dari LPTK tidak mengharuskan sampelnya berapa, maka ya sudah ini berarti tidak dikelompokkan. Tapi yang misalnya teman-teman punya sampelnya itu 10 anak ya, 10 siswa, maka seharusnya di pemetaan ini, kesiapan belajar ini sudah terkelompokkan. Kelompok A, B, C.
Isinya apa? Oh, kelompok A itu menguasai materi sholat Jumat, tapi belum bisa praktek misalnya. Oh, kelompok B itu menguasai materi sholat Jumat dan sudah bisa praktek seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dari LPTK sekali lagi tidak mewajibkan berapa sampel, maka ya sudah, ini sudah betul. Gitu ya Pak Haidar ya. Cuma kalau kita membuat, ya kita membuat sendiri, seharusnya di kesiapan belajar ini sudah terkelompokkan siswa. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Turun, ya turun lagi Pak. Kita ke Pak, ya ini masih banyak ya. Pak siapa tadi Pak Danar ya. Tadi Pak Danar menanyakan apa Pak Danar terkait menjelaskan dan memahami ya Pak Danar ya. Kalau dari sisi saya sebenarnya ini lebih kepada kata kerja operasionalnya ya. Kalau CP kita kita lihat CP itu kan rata-rata pasti oh ini memahami, 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 memahami dan memahami gitu kan teman-teman. Tapi kalau TP sebenarnya seharusnya itu lebih ke operasional lagi. Kalau hanya memahami, tolak ukurnya kan kita nggak bisa, ya. Lah tolak ukur memahami itu apa? Apakah mengetahui maknanya? Apakah jadi terlalu luas kalau menurut saya. Maka ketika kita membuat TP, usahakan kata kerjanya itu operasional, teman-teman, bisa diukur, ya. Jadi kalau diminta memilih apakah Bu Nani membuat TP itu memahami atau menjelaskan, saya lebih kepada menjelaskan karena lebih operasional menjelaskan daripada memahami. Karena memahami itu konteksnya itu luas, ya. Sebagaimana saya dulu pernah menyampaikan, saya dulu kuliah itu pas PPG, dosen saya itu sampai ngendikan bahwa memahami itu bisa jadi memahami itu hot levelnya. Karena saking dia memahami makna yang terdalam dari eh, materi itu. Padahal kalau di taksonomi belum memahami itu levelnya lot tuh ya. Jadi low sekali apa low C1 kan gitu. Jadi kalau bisa kalau ditanya itu bedanya apa? Bedanya lebih ke operasional dan terukurnya Pak Danar ya. Jadi kalau memahami itu dengan menjelaskan mungkin lebih operasional menjelaskan karena bisa diukur lebih bisa diukur yang kata menjelaskan gitu. Kalau menjelaskan kan sudah jelas nanti soalnya itu adalah berupa uraian di mana siswa diminta untuk menjelaskan gitu. Gitu Pak Danar. Tapi nanti mungkin Pak Hakiman menambahi mau. Gitu ya. Terus bawah kayaknya sudah ya. Lebih ke TP-nya mungkin dikurangi Bu. Tapi Pak Haikal tolong dipahami ya. Baik, Bu. Kenapa kok ini harus dikurangi? Karena ini kaitannya dengan kelanjutan PPL. Baik. Tapi kalau panjenengan membuat perangkat, mau TP-nya ada 10 nggak masalah. Karena ini kaitannya nanti berkaitan dengan video PPL yang panjenengan buat, maka usahakan sudah tersistematis dari awal. Gitu ya Pak Haikal ya. Mungkin Baik, itu Bu. dari saya. Ya, Terima kasih. sama-sama, Bu. Terima kasih. Sebelum kita lanjut Bu Rizky, mungkin Pak Hakiman ada tambahan Pak? Atau lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Pak Danar, ada tambahan lagi? Cukup. Ya, jadi lebih ke operasional dan tidaknya ya Pak ya. Gitu. Iya, Oke, Bu. monggo Bu Rizky. Bu Rizky, sudah siap? Silakan. Bentar, Bu.
Baik, sudah terlihat ya, Bu? Ampun. Ya, terima kasih Ibu Nani selaku guru pamong dan Pak Hakiman yang sudah ada di ruang Zoom Meet ini. Ini saya ingin eh, mempresentasikan untuk tugas saya kemarin di modul ajar PBL. Nah, untuk modul ajar PBL ini di sini saya mengambil eh, fase B yaitu di kelas 3 tentang sifat wajib bagi Allah. Kompetensi awal di sini adalah peserta didik sudah mengetahui sifat-sifat Allah namun belum memahami akan maksud dari sifat yang pasti dimiliki Allah. Nah, ini ada profil pelajar Pancasilanya. Kemudian PPRA-nya, Sarpras di sini, target peserta didik itu peserta didik reguler karena kita di sini tidak ada yang inklusif, Bu. Kemudian model pembelajarannya PBL dan komponen inti. Untuk capaian pembelajaran di sini adalah peserta didik memahami sifat-sifat Allah, beberapa asmaul husna, iman kepada kitab Allah dan Rasul Allah. Nah, untuk TP-nya saya ambil 3, itu melalui model PBL, peserta didik dapat memahami sifat wajib bagi Allah dengan benar. Melalui PBL, peserta didik dapat menjelaskan sifat wajib bagi Allah dengan tepat. Melalui model PBL, peserta didik mampu menghafal sifat wajib bagi Allah dengan benar. Untuk KKTP-nya, memahami sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Ini ada pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik yang bisa saya gunakan ke peserta didik. Kemudian selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama didahului oleh kegiatan pendahuluan yaitu 5 menit. Di sini ada guru mengucapkan salam dan mengajak anak-anak berdoa yaitu bersifat religius. Kemudian ada guru mengecek kehadiran peserta didik itu bisa berupa communication dan guru memberikan persepsi tentang materi yang akan dijelaskan. Setelah 5 menit pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti 25 menit. Karena kalau di SD itu 1 jam pelajaran 35 menit, Bu. Kemudian di sini kegiatan inti 25 menit terbagi menjadi orientasi masalah yang pertama, yaitu guru menayangkan video tentang sifat wajib bagi Allah yang sudah dinyanyikan videonya itu. Kemudian guru bisa bertanya kepada peserta didik tentang apa sih pengertian dari sifat wajib bagi Allah itu, gitu. Itu bisa berupa communication kepada peserta didik. Kemudian guru menjelaskan secara rinci sifat wajib dengan tepat. Guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi bersama-sama tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, mungkin nyanyian ini seperti apa yang video yang pertama kali saya putar gitu kan. Ini bisa merupakan communication dan kolaboratif dengan peserta didik. Kemudian selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil yang mana setiap kelompok diberi tugas untuk menghafalkan lagu sifat wajib bagi Allah lalu menyanyikannya dengan baik. Kemudian membimbing penyelidikan. Guru memberikan bantuan terbatas bagi peserta didik yang masih memerlukan bantuan dalam proses pembelajaran. Setelah itu bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang di sini hasil karyanya eh, memberi pembuatan video tentang sifat wajib bagi Allah. Jadi video berupa nyanyian sifat wajib bagi Allah. Peserta didik bisa membuat videonya dibantu guru. Kemudian video tersebut bisa dipublikasikan di sosial media. Dan selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta peserta didik atau perwakilan dari kelompok untuk menyanyikan lagu tentang sifat wajib bagi Allah di depan kelas. Ini berupa komunikasi. Guru mempersilahkan teman lainnya untuk menyimak penampilan peserta didiknya. Kegiatan penutup setelah itu 5 menit. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dari materi yang diajarkan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menjelaskan tentang macam-macam sifat wajib bagi Allah. Terus guru memberikan penguatan materi
Guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, dan guru memotivasi peserta didik untuk selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk asesmennya di sini saya menggunakan tes tulis dan tes lisan. Ini glosarium, ini daftar pustakanya, kemudian untuk lampirannya. Sini lampiran pertama ada tugas untuk peserta didik tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu karena kelas 3 saya memakai pilihan ganda modelnya. Kemudian setelah itu ini aspek penilaiannya, yang mana soal tadi ada terbagi menjadi C1, C2, dan C3. Ini untuk penilaiannya, dan materi peserta didik ini adalah sifat wajib bagi Allah. Itu aja Bu untuk apa namanya rubrik asesmennya. Kemarin kebetulan saya belum menampilkan, jadi kemarin itu dapat dapat komentar dari Pak Hakiman untuk menampilkan untuk melengkapi dengan rubrik asesmennya gitu Bu. Cuman saya belum sempat untuk memperbaikinya. Oh iya, makanya ini beda dengan tugasnya ya Bu ya. Ya Ibu. Oke, oke. LKPD-nya sudah disisipkan Bu ini di sini yang terbaru. Eh, belum sempat, kemarin baru nyelesain yang LK7 dulu Bu. Oh iya, jangan lupa LKPD-nya untuk MA PBL disertakan ya Bu ya. Baik-baik Ibu. Jadi ah, kenapa perlu ada LKPD? Karena MA yang berhasil, modul ajar yang berhasil itu salah satu indikatornya adalah adanya sinkronisasi antara LKPD dengan TP atau ATP yang panjangan usung gitu ya. Jadi kalau saya menilai itu, saya lihat dulu apakah sinkron dengan LKPD-nya. Kalau sinkron berarti oke lah, bagus gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum disertakan LKPD-nya, jangan lupa disertakan. Oke, makasih Bu Rizky. Ya. Ini sudah di coding ya Bu ya, sudah di coding. Ya Ibu. Karena kemarin itu kan komentar dari Pak Hakiman untuk mengcoding dan memberikan instrumen. Nah, saya baru sampai mengcodingnya saja, yang instrumen dan yang lainnya belum, karena menyelesaikan LK7 dulu, Bu. Oke, sip. Ya, makasih ya Bu ya. Baik, jangan ditutup Ya, dulu Bu, sama-sama, jangan Bu. ditutup dulu. Kita dengarkan komentar Baik. salah satu dari teman-teman. Silakan. Umpan balik dari salah satu teman-teman, monggo. Tidak pakai lama. Umpan balik itu tidak harus pertanyaan ya teman-teman. Umpan balik itu bisa mengapresiasi. Ya apapun, karena kita belajar kurikulum merdeka. Jadi setiap ada teman yang nanti ini juga tolong diterapkan di video panjangan. Kalau ada yang presentasi, harus ada yang memberikan umpan balik. Itu salah satu contoh dari wujud kurikulum merdeka. Monggo, silakan. Siapa yang mau memberikan umpan balik? Ayo, tentang MA. Ya bagus Bu, bagus. Gitu aja ya umpan balik itu. Bu. Nah, siapa ya? Dede Bu. Benar. Oh ya, Pak Dede. Pak Danar tadi sudah. Jangan itu aja. Yang lainnya ya, biar aktif semua ini. Pak Dede tak tolak lagi. Nanti kalau kepepet. Ada yang lain selain Pak Dede, Pak Danar? Boleh. Yang lain dulu boleh. Pak Patir tadi ngacung tangan Pak Patir. Memang kelihatan ngacung tangan kanan apa tangan kirinya, Pak? Kelihatan dong, di sini ada inframerah tadi tuh, tangannya gini-gini. Ayo, selain Pak Dede, Pak Danar. Belajar berani memberikan umpan balik. Ini baru umpan balik loh ya. Nanti ke depan tak tunjuk gue lah. Kayaknya Bu Ernawati tangannya udah ngacung aja tuh Bu Ernawati. 1, 2, 3. Ya. Saya Pak, boleh. Turun lagi Bu. Ya, Pak Ibnu. Monggo Pak Ibnu. Boleh. Punten baru
off on tadi speakernya. Ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bu Rizky tadi, masalah TP itu Bu. Kan di situ Ibu Rizky masukin ada 3 TP. Yang pertama memahami, menjelaskan, sama menghafal ya Bu ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana dengan mengefektifkan waktu yang hanya 35 menit dengan 3 TP itu bisa tersampaikan dalam satu pelajaran tersebut, Bu. Karena setahu pengalaman saya, terutama dalam menghafal, apalagi anak kelas 3 itu daya tangkapnya masih kurang, Bu. Begitu mungkin masukan saya, Bu. Terima kasih. Oke. Saya yang menjawab, Bu, Bapak. atau Ibu Ya, aja? silakan Bu Rizky. Ya, baik, Pak Ibnu. Gini, Pak, kebetulan itu saya mengajar di SDIT, yang mana di sini itu untuk sekelas sifat wajib bagi Allah, kalau misalnya dinyanyikan dengan baik, dan sebelum dinyanyikan itu saya tulis dulu di papan tulis gitu tuh, Pak. Jadi anak-anak menghafalnya itu lebih mudah dan bisa lebih cepat. Kemarin itu sudah saya buktikan seperti itu. Dan kalau untuk sifat wajib bagi Allah, anak cepat. Cuman mungkin untuk agak lambatnya di sifat mustahilnya aja. Karena memang kata-katanya tidak familiar. Kalau untuk sifat wajib bagi Allah tuh kebetulan anak-anak sudah familiar, sudah sering mendengar videonya, sudah sering mendengar nyanyiannya. Jadi ketika saya putarkan sekali, anak-anak sudah langsung mengikuti gitu, Pak. Jadi saya itu mungkin lebih PR-nya itu hanya lebih tentang di proses pemahaman ke anak saja. Pemahaman ke anak tentang macam-macam sifat wajibnya, artinya, dan menjelaskan tentang bukti dalam kehidupan sehari-harinya saja, gitu tuh Pak. Jadi untuk lebih cepatnya sih memang sering diputarkan lagunya, karena untuk anak-anak usia kelas 3 itu lebih cepat mendengar nyanyian untuk menghafalnya, gitu, untuk belajar itu. Terima kasih, barangkali ada tambahan, Bu. Oke, oke. Ya. Jadi kalau terkait dengan TP itu sebenarnya tergantung input dari siswa ya. Jadi maka pentingnya entering behavior. Kalau di tadi di Bu Rizky kan di SDIT ya, oke lah. Cuma kalau di negeri, muridnya langsung mutah-mutah ya. Jadi jadi eh, mengapa ada kurikulum merdeka adalah supaya pemerintah itu tidak terlalu mencampur tangan bahwa pengelolaan kelas itu ya sesuai dengan guru masing-masing. Bisa jadi TP-nya Bu Rizky itu bisa dilakukan di sekolahnya Pak Suwandi, tapi tidak bisa dilakukan di sekolahnya Pak Danar, kan misalnya seperti itu. Tapi it's okay. Cuma yang memang menjadi wanti-wanti saya adalah Bu Rizky, nanti ketika panjenengan tampilkan ya, di video, itu seharusnya ya memuat tiga-tiganya. Jadi jangan sampai kelompok A, kelompok memahami, kelompok B, kelompok menjelaskan. Jangan. Jadi yang namanya TP itu adalah untuk sintaks satu kelas. Jadi satu kelas itu ya harus bisa memahami, menjelaskan, dan menghafal. Cuma memang di sini saya kurang ini ya, dengan kata memahami di sini Bu Rizky. Jadi menurut saya biarkan itu masuk ke CP-nya aja. TP-nya adalah cukup menjelaskan tadi dan juga menghafal gitu. Kalau saya cek di taksonomi Bloom menjelaskan itu masuknya di mana, Bu? C1 juga ya? Menjelaskan C1, Bu. Masuknya ke mengingatkan C1 itu Kalau menghafal? menghafal Oh, C1 C1 juga juga. di bawah. Sebenarnya iya. Sebenarnya sebenarnya ini tidak masalah ya. Sebenarnya tidak masalah. Cuma kalau saya dulu tuntutan di PBG, TP itu paling enggak yang satunya itu ada hotnya gitu. Tapi karena ini anak SD mungkin ya di SD sehingga tidak tidak harus hot ya. Nah,
Itu ya Bu ya. Karena kebetulan masih Jadi kelas menurut saya 3 tuh Bu, masih. iya. Oke oke. Pak Suwandi, raise hand. Oke, Monggo Pak. oke Ibu. Permisi, mau tuh Ibu Rizky untuk modul ajar PBL-nya bagus, tapi mau tanya untuk cara memahami sifat-sifat Allah, sifat-sifat bagi Allah itu, cara pendekatan atau metode apa yang Ibu sampaikan kepada peserta agar materi yang Ibu bawakan itu tersampaikan sepenuhnya kepada peserta didik. Itu saja Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan kemarin itu saya menggunakan flashcard, menggunakan alat peraga, yang dimana di alat peraga tersebut ada sifat wajibnya dan juga artinya, gitu. Ada sifat wajib dan ada artinya. Jadi ketika anak mengambil salah satu kartu yang berisi misalnya wujud, nah dia otomatis sudah tahu, oh wujud itu ada, gitu. Nanti anak yang lain itu kan dilihat sambil disaksikan dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian anak yang satunya mengambil kartu lagi yang mana kartunya berisi misalkan qiyamuhu binafsihi. Nah, di situ memang sudah ada ininya, anak bisa lihat oh qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri gitu, Pak. Jadi dengan itu setiap anak mengambil satu kartu yang itu ada tulisan sifat wajibnya dan juga artinya, sekalian langsung dijelaskan di saat itu juga, oh wujud itu ada, bukti ada itu apa adanya alam semesta ini. Oke, yang muhubi nafsihi itu berdiri sendiri. Buktinya apa? Buktinya Allah memberikan kita kaki, memberikan kita kemampuan agar kita bisa berdiri seorang diri, gitu. Mungkin seperti itu. Barangkali bisa ditambahkan, Ibu. Ya, oke. Untuk terkait pelaksanaan kita nyarah ya, maksudnya itu monggo panjenengan yang penting kalau dari saya itu menyesuaikan modulnya aja. Jadi kalau misalnya pakai flashcard, jadi kita mungkin yang ditanyakan Pak Suwandi itu mungkin Pak Suwandi pengen cari inspirasi nih. Oh, Bu Rizky ngajarnya ini kok bisa ya 35 menit 3 TP itu gimana itu ya Pak Suwandi ya. Penasaran nih berhasilnya gimana nih. Ternyata pakai flashcard, monggo Pak Suwandi bisa bisa ditiru contoh yang disampaikan oleh Bu Rizky. Tapi sekali lagi itu tergantung dengan entering behavior dari siswa panjenengan semua. Itu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Izin masuk, Bu. Oh ya, tapi Pak Jihad yang raise hand, yang izin masuk Bu, siapa ya? Bu Alifah. Oh Bu Alifah, oke oke. Siapa dulu nih? Ladies first ya Pak Jihad ya. Maaf ya Pak Bu Jihad. Alifah. Oke, terima kasih Bu. Ini saya lihat untuk tujuan pembelajaran tadi ya. Oke, benar tadi saya juga sepakat sama Bu Nani tadi. Mungkin untuk yang memahami tadi kan mungkin lebih luas ya Bu. Jadi mungkin bisa di skip. Terus untuk yang menjelaskan itu sebenarnya kalau nggak salah itu C2, bukan C1. Itu yang menjelaskan. Yang TP nomor 2 itu loh Bu Rizky. Iya. Itu kan, ya menjelaskan lah itu C1. Kalau untuk yang menghafal, kalau tidak salah setahu saya karena kemarin itu saya juga pakai itu C1. Jadi yang menjelaskan C2, yang menghafalnya C1. Terus bisa dilihatkan yang bawahnya Bu, yang KKTP-nya mungkin. Nah, itu yang C. Oke, naik sedikit. Nah, itu untuk KKTP-nya itu kan memahami sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah ya Bu. Mungkin untuk yang ini, tapi saya nggak tahu ya Bu benar atau salah. Nanti mohon bimbingannya juga untuk Bu Nani, dari Bu Nani. Untuk KKTP-nya di sini kan memahami sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Lah, sedangkan Bu Rizky itu kan banyak mengambil sifat wajibnya. Alangkah baiknya mungkin untuk KKTP-nya lebih mengerucut aja untuk memahami sifat wajib Allah. Jadi mungkin ada
apa ya, kayak tadi melamporkan kemampuan peserta didik dalam memahami sifat wajib Allah gitu aja. Mungkin itu Bu Nani, Bu Rizky, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Akhirnya dihilangkan berarti ya, Bu. Karena di TP-nya nggak ada tadi tuh. Iya, betul. Kalau maaf ya, mungkin saya benar atau salah. Tapi setahu saya baca ini juga yang mustahilnya kan tidak, Bu Rizky kan fokus sama sifat wajibnya. Mungkin untuk KKTP-nya fokus ke apa itu namanya, sifat wajib Allah gitu maksud saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Alifah. Makasih Bu Alifah. Ini juga sebenarnya memang agak rancu ketika saya menuliskan ini, karena sebenarnya untuk di materi kan berkesinambungan itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais gitu. Tadinya malah ada 3 Bu. Cuma setelah saya pikir-pikir jaisnya ilangin. Cuman mungkin sayanya belum dapat ilham untuk menghilangkan sifat mustahilnya Bu. Jadi masih masuk di situ. Iya Bu Rizky, nggak apa-apa. Kita kan jadi tahu. Sama-sama belajar. Keren sekali ya kelas ini ya. Alhamdulillah aktif sekali. Ya, oke, oke. Oke, terima kasih Bu Alifah, Bu Rizky. Bagus. Kok resen kurang sih untuk KB. Ya. Oke. Saya rasa tanggapannya sudah cukup ya, Bu Alifah ya. Oke ya. Kita lanjut ke Pak Jihad dulu ya. Nanti sebelum Ibu, saya menanggapi sudah punten saya izin jawab. masuk, Bu. Ya, silakan. Iya, tadi saya lihat di Bu Rizky, punten Bu Rizky di kegiatan itu, Bu. Nah, halo, di kegiatan inti, Bu, punten. Pak, Di suaranya kegiatan, putus-putus Pak, punten. Di kegiatan iya, inti Bu Rizky, di kegiatan Oh, inti. kegiatan inti. Oh, tadi kayaknya ngelihat ada membuat video itu gimana tuh? Oh ya. Nah, Nah, untuk itu maksudnya, nah ini nih, mengembangkan, nah, yang ini. ya itu Ibu kelas 3 kan? Pak, suaranya kecil Pak, punten. Ya ini di sini wifi-nya agak sedikit kurang, Bu. Sinyalnya kayak Pak. Ya, benar ya. Sinyalnya Bu. Nah, Ini punten mau ini sedikit ini Bu nanya. Ini kan yang untuk anak-anak kelas SD untuk membuat video ini kan termasuk agak ini ya Bu. Susah gitu. Gimana caranya Ibu membimbing anak-anak untuk membuat video ini, Bu? Terima kasih Bu, hapunten. ya, Itu makasih Pak. suaranya. Untuk membuat video ini, karena kan videonya kan berisi tentang nyanyian anak tentang sifat wajib bagi Allah, Pak. Jadi ya, memang sebelumnya karena kebetulan anak-anak kami di sekolah ini mereka sudah familiar dengan gadget, mereka sudah familiar dengan media sosial gitu kan. Jadi untuk ini untuk menginstruksikannya juga tidak memerlukan effort yang lebih gitu tuh Pak. Hanya saja tinggal bilang kakak nanti akan Bunda ajarkan untuk untuk membuat videonya kakak nyanyi aja, nyanyi nanti Bunda rekam, kemudian nanti dikasih animasi-animasi, kemudian nanti bisa diupload. Yang memang masih belum, karena memang ini kan tugas kelompok, jadi anak-anak kan per kelompok. Nah, untuk HP mungkin bisa dipinjamkan HP dari gurunya karena anak-anak ke sekolah tidak membawa HP. Itu yang pertama. Kemudian nanti itu hanya untuk satu contoh. Yang penting pembelajaran hari itu selesai, sudah ada proyek yang sudah selesai dan bisa dipresentasikan itu. Nah, selebihnya nanti akan diberikan tugas di rumah untuk dibantu dengan orang tua. Jadi di rumah anak bisa memakai atribut yang baik gitu. Misalnya mau pakai baju yang bagus dulu, anak kelas SD kan, kemudian divideoin sama orang tuanya dan di upload di media sosial, kemudian orang tuanya mengirimkan linknya kepada gurunya gitu. Dari situ bisa melakukan penilaian lebih spesifiknya. Mungkin begitu. Terima kasih banyak. Nanti bisa Ya. bicara sama kita.
kasih feedbacknya Bu Rizky, terima kasih umpan baliknya Pak Jihad. Ya, oke, saya kira kita tutup ya, kita tutup untuk yang sesi Bu Rizky untuk dari umpan balik dari teman-teman. Oke, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Tapi tidak ditutup dulu ya Bu. Oh iya. Yang pertama tadi mungkin dari teman-teman itu lebih ke penasaran ya. Mungkin umpan balik dari teman-teman itu lebih ke penasaran bagaimana cara nanti Bu Rizky untuk menuangkan di video PPL-nya gitu ya. Nah, memang betul dari teman-teman kalau bisa nanti Bu Rizky Oh iya, ada baju dulu belum? Iya, boleh, Bu. Bu Rizky nanti diupayakan ya Bu untuk peralatannya itu dipersiapkan dengan baik karena kan memang di modul ajarnya tertulis membuat video. Jadi untuk perangkatnya, entah gadgetnya nanti gadgetnya siapa, dibagi berapa kelompok itu silakan Bu Rizky betul-betul dipersiapkan dengan matang gitu ya. Baik, yang pertama terkait dengan dari atas Bu, dari TP-nya, dari TP naik dulu Bu. Jadi dari TP-nya, TP naik. Ya, oke. Jadi ini silakan nanti Ibu bisa tadi ya mengurangi ya, memfokuskan. Kalau misalnya Ibu ini TP-nya adalah sifat wajib, maka yang sifat mustahilnya dihapus saja, nggak apa-apa. Kan ini namanya kurikulum merdeka, bebas. Kita nggak harus melulu tiga-tiganya kita ajarkan. Maksudnya sifat wajib, mustahil, jaiz, nggak harus. Karena ini kaitannya dengan penyajian di videonya nanti. Gitu ya Bu Rizky ya. Baik, Ibu. Kemudian di TP, kalau panjenengan teman-teman di sini mau browsing taksonomi Bloom yang revisi Anderson, yang revisi ya, yang revisi Anderson. Sebenarnya kita tidak harus gini, kita tidak harus berpatokan, ini kan baru kelas 1 SD, Bu. Masa iya kita langsung HOTS? Halo, yang namanya HOTS itu tidak melulu harus susah, teman-teman. Jadi yang namanya HOTS itu tidak melulu harus sesuatu yang itu berpikir pasti itu memusingkan. Ternyata tidak harus. Jadi misalnya ibu ini, Bu Rizky ini pengennya siswa itu menghafal sifat wajib bagi Allah. Tidak melulu siswa itu harus menghafal yang maksudnya harus hafal gitu enggak. Tapi bisa jadi ibu biar ada hotsnya ya, karena tuntutannya adalah ada hotsnya misalnya. Ibu mengurutkan, nah misalnya mengurutkan makna sifat wajib bagi Allah sesuai dengan atau menghubungkan makna sifat wajib bagi Allah sesuai dengan artinya, atau menghubungkan sifat wajib bagi Allah sesuai dengan artinya. Itu masuk hot loh Bu. Ketika anak bisa menghubungkan, otomatis dia hafal dong sifat wajib bagi Allah itu apa saja. Misalnya seperti itu. Jadi tidak melulu harus menjelaskan, tapi bisa jadi melalui model PBL peserta didik dapat menghubungkan sifat wajib bagi Allah sesuai dengan maknanya. Itu kan siapa saja dia mengetahui artinya kan gitu. Berarti nanti di LKPD-nya diantaranya selain siswa suruh nyanyi, siswa mungkin dikasih apa itu kayak indeks katmat itu loh Bu. Jadi ini sifat wajibnya apa, artinya apa, mereka suruh menghubungkan. Misalnya seperti itu. Seandainya teman-teman ingin memang betul-betul kaitannya dengan kurikulum merdeka. Artinya HOTS itu di sini tidak harus kemudian levelnya yang sulit, itu tidak harus. Gitu ya teman-teman ya. Karena menghubungkan itu kalau di taksonomi Bloom masuk ke, nanti coba cek, malah kreat ya, malah C5. Wah, poracos gitu ya. Jadi lah C5-nya SD bisanya baru tadi menghubungkan mana ya, nggak apa-apa ya, itu bisa saja masuk hot kok kan gitu ya. Oke, lanjut.
Ya, menghubungkan sifat wajib bagi Allah sesuai dengan maknanya dengan benar. Ya, oke. Udah ya, lanjut Jadi ya, Bu. Ya, berarti ya. kalau yang CP-nya juga itu gimana itu, Bu? Gimana, Pak? CP-nya, kalau CP-nya itu capaian CP itu, pembelajarannya. ya, CP itu kan kita tidak bisa merubah, Pak. Karena CP itu Oh, kita dapat dari Kemendikbudristek. Jadi memang oke nggak sip. bisa merubah. Jadi aneh juga kan, mosok CP Iya. ini SD, Pak. SMP itu kan CP-nya juga memahami semua. Makanya kan dulu kita mengadakan studi, dikasih tugas sama dosen saya itu. Coba, Dang, cah SMP kok dia masih memahami. Kenapa? Dia CP-nya kenapa dia masih memahami? Lah itu file saya hilang semua. Ternyata memahami di sini adalah bisa jadi kategori hot memahami itu karena memahami itu luas sekali. Kan saya tadi bilang kalau Ibu TP-nya memahami itu luas sekali loh. Nanti proyeksinya ke mana, ke arah mana kan terukurnya kesulitan kan gitu. Gitu Pak Dede. CP itu tidak bisa kita ubah karena kita dapat dari pemerintah. Oke, lanjut. KKTP-nya. Nah, KKTP-nya sudah ya. Lah, KKTP-nya adalah sebenarnya kalau KKTP itu tadi ya yang saya sampaikan ke teman-teman, KKTP itu adalah gambaran umumnya TP teman-teman. Jadi jangan sampai hanya memahami sifat wajib bagi Allah. Padahal jenengan tadi TP-nya ada beberapa ya. Jadi jangan hanya memahami saja, tapi laporan peserta didik mampu ngapain aja tadi sesuai TP-nya panjenengan. Misalnya Bu Rizky ini, Bu, saya 3 TP ini nanti mau tak buat 2 video, Bu. Ya boleh, berarti video pertama TP 1 kedua, ya. Video keduanya TP ketiga, boleh. Maka KKTP-nya adalah video pertama, KKTP-nya adalah laporan peserta didik mampu ngapain TP ke-1 dan TP kedua gitu, Bu. Jadi lebih di spesifik per TP-nya ya, Bu? Iya, betul. Harusnya tercantum. Kalau TP-nya Ibu ada 3 dan ini modulnya mau dijadikan 1 kali pembelajaran, maka KKTP-nya juga harus memuat ketiga hal itu, kan gitu. Nanti mungkin bisa tambahan dari Pak Hakim gitu ya. Lanjut turun. Turun. Kalau dulu saya Bu, pemantik itu nggak boleh kayak gitu. Pernahkah, apakah kamu tahu itu nggak boleh di kurikulum Merdeka sebenarnya. Karena pemantik itu tidak boleh jawaban ya atau tidak. Pemantik itu seharusnya adalah jawaban yang mengeksplorasi siswa itu mau berargumen. Sebenarnya gitu kalau kita idealis ya, tapi ya tidak usah ya, tidak usah seidealis itu. Diturunkan lagi Bu. Tapi tolong dihindari kata apakah kamu tahu gitu, dihindari ya teman-teman ya. Jadi jangan jawabannya ya atau tidak. Ya, lebih ke bagaimana gitu. Turun. Oke, tadi codingnya sudah bagus, sudah oke. Organisasi sudah oke. Tadi sudah dikasih berapa menit alokasinya sudah ya Bu ya? Oke, sudah. Sudah, Ibu. Ya, turun, terus. Nah, ini Bu. Jadi asesmen itu teman-teman, asesmen itu kan ada formatif dan sumatif, Bu. Ya, Bu. Jadi bukan asesmennya formatif, A, B, tertulis, C, lisan, enggak. Tapi misalnya asesmen formatif, formatifnya apa? Nanti misalnya prosesnya anak itu, ya. Formatif kan yang berjalan. Terus sumatifnya ada 2, tes tulis dan tes lisan misalnya seperti itu. Jadi ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, tuh, nanti di penilaiannya itu.
Nah, itu ya, sip.